Saya marah banget tuh sama timnya Atta tuh. Rumah seharga 150 miliar malah, bukan 100 miliar. Lo dapat angka itu dari mana? Emang gue ngomong? Enggak sih mas, biar seru aja. Gila gak tuh? Harusnya yang kalian panggil itu yang nulis. Iya dong, ini kan jadi ngerepotin gue nih jadinya. Panggil yang nulis, tanya dia dapat informasi itu dari mana. Kalau dia ngibul, penjarain aja. Walaupun kita sudah bayar pajak, tapi ketika kita dinotis oleh petugas pajak, percayalah, nggak akan cukup selesai sampai di situ. Pasti akan terus. Aku contohnya, sampai sekarang ini, tahun 2024 dari 2013, belum kelar-kelar. Tapi Pak Erick Thohir, lagi pula bukan cuma Gen Z yang masih bergantung sama orang tua. Milenial anaknya bos bapak juga masih bergantung sama orang tua. Kalau nggak bisa jadi wapres sama ketum partai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Teman-teman semua, ini ada yang ramai juga ya mengenai Dr. Tompi dan juga Atta Halilintar. Dimana ketika itu Atta Halilintar vlog di rumah Dr. Tompi, yang dimana ketika diupload videonya, di situ ada judul yang mengatakan bahwasanya rumah 150 miliar punya Dr. Tompi, sehingga Dr. Tompi pun harus dibuat ribet oleh pajak, dimana dari kantor pajak meminta dan menghubungi Dr. Tompi untuk dipanggil ya, tentunya membicarakan tentang harta kekayaan. Dan ini dikatakan oleh Dr. Tompi bahwasanya beliau merasa terganggu karena hoax dari judul YouTube tersebut. Sehingga di sini di acara Q&A di Metro TV, beliau mengungkapkan kekesalannya kepada para moderator. Dan nanti juga ada komentar dari netizen ya, betapa ribetnya kalau sudah berurusan dengan pajak. Inilah Indonesia. Kita lihat videonya. Tompi membangun rumah senilai 100 miliar. Tepuk tangan dulu untuk kesuksesan Mas Tompi. Mas Tompi, Dengan itu saya klarifikasi dulu deh. Oh, apa yang diklarifikasi? Kalau nggak bahaya sama petugas pajak. Oh gitu ya. Tapi kan itu sudah viral loh. Benar 100 miliar itu dihasilkan dari mana? Ini adalah salah satu bentuk kebodohan yang diciptakan oleh konten kreator. Oh. Iya. Kenapa? Jadi mereka nulis itu, saya marah banget tuh sama timnya Atta tuh. Karena dia nulis di YouTube channelnya mereka, rumah seharga 150 miliar malah, bukan 100 miliar. Terus saya nanya, lo dapat angka itu dari mana? Emang gue ngomong? Enggak sih mas, biar seru aja. Gila nggak tuh? Terus saya dipanggil sama petugas pajak. Gue dipanggil sama dia. Dipanggil itu langsung. Dipanggil. Terus waktu saya ketemu sama petugas pajak, saya bilang, Pak, harusnya yang kalian panggil itu yang nulis. Iya dong. Ini kan jadi ngerepotin gue nih jadinya. Panggil yang nulis, tanya dia dapat informasi itu dari mana. Kalau dia ngibul, penjarain aja. Itu kan ngebodohin orang jadinya. Coba, termasuk kalian ketipu semua kan? Nah, terus percaya lagi. Oleh karena itu kan kita konfirmasi ya. Padahal selama ini kan banyak sekali budaya ya, public figure ya, apapun profesinya itu yang flexing. Nah, makanya bagaimana pendapat Mas Tompi? Menurut gue itu adalah makhluk terbodoh yang harus dimusnahkan di muka bumi. Seseorang yang flexing itu? Semuanya. Kenapa? Kenapa dianggap terbodoh? Apa gunanya sih? Emang dengan flexing lo bikin orang jadi bahagia gitu? Udah gitu mending lo punya beneran, punya juga enggak, belum tentu gitu. Nggak ada gunanya gitu. Mau dilihat dari sisi apapun, dari agama, dari kehidupan sosial budaya, enggak ada poinnya buat flexing gitu. Nah, terkait dengan sosial budaya Mbah Tejo? Ya, tapi apapun yang ditulis timnya Atta itu tidak menurut esensinya kan Tompi kaya, gitu aja. Enggak setuju saya. Tapi kenapa nggak setuju? Kan memang kaya Mas Tompi. Kalau kita ngomong angka, harus proven dong. Kalau tidak orang angka, saya bisa ngeliatin kok, saya bangunnya berapa, saya belinya berapa. Tapi kalau tidak dari angka, Mas Tompi merasa Mas Tompi kaya nggak? Saya kayak hati aja. Keren sih guys, gue salut juga sama Dr. Tompi ini. Biasanya malah justru orang itu malah ingin dilihat atau terlihat kaya ya. Beliau malah justru mungkin karena kepribadiannya yang bagus jadi rendah hati gitu ya. Nah teman-teman semua, ini ada komentar dari netizen ya, kita lihat videonya. Hai Re, jadi ini ada masalah dari konten yang dibuat Atta Halilintar dengan Dr. Tompi. Jadi ceritanya Atta Halilintar itu membuat konten tentang rumah Dr. Tompi. Nah begitu dibuat konten,
Atta itu menyebutkan bahwa rumah Tompi itu senilai ratusan miliar, kalau nggak salah seperti itu ya. Nah, begitu konten itu mungkin dilihat dari orang pajak, langsunglah Tompi itu didatengin, diklarifikasi gitu. Nah, Tompi yang merasa keberatan karena Tompi tidak pernah menyebutkan nilai rumah itu atau harga rumah itu, walaupun kalau dilihat dari rumah kantornya itu ya mungkin aja gitu loh, tapi Tompi tidak pernah menyebutkan nominal dan akhirnya Tompi meminta pihak Atta untuk mengklarifikasi. Nah, ternyata Atta Halilintar itu bilang kalau itu buat seru-seruan aja. Waduh, kalau sudah urusan sama pajak ya, untuk hal-hal seperti itu, meskipun itu sifatnya mungkin hanya untuk seru-seruan, percayalah sama aku, urusannya nggak akan sampai di situ aja. Ini cerita tentang aku. Aku tuh pernah dulu masuk koran tentang seorang pengusaha yang tetap eksis di tengah mungkin perekonomian yang kurang membaik gitu ya. Niatnya baik gitu ya. Tapi karena di koran tersebut tanpa sepengetahuan aku dan sepersetujuan aku itu menyebutkan bahwa omsetku itu miliaran, langsung aku itu didatengin sama orang pajak. Itu udah lama banget, sekitar 2013 gitu loh ya. Nah, buntut dari aku didatengin petugas pajak itu sampai sekarang apapun yang tak lakukan selalu dinotis orang pajak. Itu serius. Jangan pernah berurusan dengan pihak pajak. Aku tuh sampai nyeselnya itu begini loh. Kita bukan mau menyembunyikan omset kita, tidak. Tapi ribetnya urusan dengan pajak gak selesai-selesai. Setiap tahun diklarifikasi, ada ini diklarifikasi. Itu percaya sama aku. Jadi aku itu bisa maklum kenapa Dr. Tompi merasa sangat keberatan gitu loh. Nggak cukup dia klarifikasi, oh rumah saya harganya nggak segitu pak. Oh harta saya begini pak, harta saya begitu. Nggak cukup sampai di situ. Jadi kan aku lihat ada yang komen, ya kalau emang jujur dan mau bayar pajak kenapa harus takut? Nggak sesepele itu, nggak sesimpel itu berurusan dengan pajak. Jadi itu nanti pasti akan jadi panjang. Setelah klarifikasi nanti akan dilihat dari omsetnya ini, dari pendapatannya Tompi ini. Dan bukan masalah kita bayarnya, tapi masalah ribetnya. Karena konsekuensi ketika kita urusan dengan pajak ya siap-siap aja. Diubrek-ubrek, ditanyain ini gimana, apakah ada perubahan dari harta kita dan apa gitu loh ya. Jadi aku sangat maklum gitu loh. Kalau misalkan Dr. Tompi sangat keberatan. Sekali lagi bukan masalah bayar pajaknya. Saya yakin Dr. Tompi juga sudah taat bayar pajak dan sesuai. Sama, saya juga. Walaupun mungkin omset di ayam itu ya bisa miliaran ya karena harga ayam. Tapi kan profitnya nggak seperti itu. Dan bukan masalahnya kita ini nggak mau bayar sekali lagi ya. Tapi itulah ribetnya nggak akan selesai-selesai. Jadi memang harus hati-hati ketika kita memang berurusan dengan kayak misalkan harta atau apapun, walaupun kita sudah bayar pajak, tapi ketika kita dinotis oleh petugas pajak, percayalah nggak akan cukup selesai sampai di situ, pasti akan terus. Aku contohnya sampai sekarang ini tahun 2024 dari 2013 belum kelar. Kadang aku sampai kesel gitu loh. Kan saya sudah menceritakan alur pekerjaan ini itu gitu. Ya kali aja ada perubahan, sampai kadang kesel ya. Ganti AR, harus klarifikasi, harus ini, itu ribetnya. Bukan kita tidak taat pajak, bukan kita tidak mau bayar pajak, tapi memang ribetnya itu yang bikin kita males begitu loh. Tuh ya guys, ini pengakuan dari netizen sendiri. Ini dari dalam hati sih, ini sesuai dengan pengalaman yang dia rasakan. Jadi kalau menurut gue ya bener juga sih, memang gitu, memang ribet ya. Ya tapi ya itulah, di Indonesia ini kalau bisa dibuat ribet ngapain harus dibuat mudah gitu kan. Makanya mungkin kalau nanti ganti presiden bisa lebih jos lagi gitu lah ya. Apalagi kalau Pak Anies presidennya. Nah teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Ini mengenai politik juga. Ini ada Bima juga yang berkomentar tentang Pak Jokowi yang kemarin hari Jumat mendatangi Lampung lagi. Dan juga nanti ada komentar dari netizen mengenai Erick Thohir. Oke teman-teman semua, langsung aja kita rangkum di sini. Kita lihat videonya. Presiden Jokowi bolak-balik ke Lampung sampai 2 kali buat ngecek jalan rusak. Menurut gue ini kurang kritis sih. Apa esensi dari kunjungan ini?
Presiden udah 2 kali kunjungan ke Lampung buat ngecek jalanan rusak. Apa nggak lebih efisien kalau presiden nyuruh tim lokal yang ada di Lampung untuk ngadain Zoom meeting, mereka bisa rekam semua titik jalan rusak yang ada di Lampung dan kasih laporan langsung. Dengan teknologi yang kita punya di tahun 2024, ini bisa dilakukan dengan biaya yang jauh lebih murah daripada kunjungan fisik berulang kali. Sebenarnya apa agenda utama dari kunjungan ini tuh? Apa cuma buat pencitraan aja biar terlihat kalau presiden kita itu kerja keras di mata masyarakat? Padahal kita tuh butuhnya pemimpin yang kerja cerdas, bukan cuma kerja keras doang. Pemimpin yang bisa memanfaatkan teknologi untuk efisiensi dan efektivitas. Kunjungan ini tuh cuma menghabiskan banyak sumber daya negara loh tahu. Selain biaya perjalanan ada juga tuh biaya untuk rombongan yang ikut tuh pas pampres, banyak tuh kan. Apa nggak lebih baik dana tersebut tuh dialokasikan untuk perbaikan langsung jalanan rusak atau program pembangunan lainnya yang lebih mendesak yang di Lampung tuh? Kalau memang tujuannya untuk meningkatkan elektabilitas, mohon maaf ya, mungkin ya, I don't know. Jelas ini kurang tepat menurut gue. Masyarakat sekarang udah semakin kritis dan melek teknologi. Ada orang-orang yang di Lampung yang sekarang masih tinggal di provinsi Dajjal itu. Sadar atau enggak mereka kayaknya sih enggak, gue gak tahu juga. Seharusnya sih ya kita bisa melihat mana tindakan yang benar-benar membawa perubahan dan mana yang cuma pencitraan doang. Sebagai presiden, ya kita tuh butuhnya seseorang yang bisa mengambil keputusan cerdas dan memimpin dengan efisiensi. Kalau memang nggak bisa menangani masalah negara dengan baik, mungkin sudah saatnya sih Pak mempertimbangkan langkah yang lebih bijak daripada hanya meneruskan jabatan ke anaknya. Ya kita sih butuhnya pemimpin yang bisa memanfaatkan teknologi dan sumber daya dengan bijak aja sih untuk membawa perubahan nyata di Lampung dan di seluruh Indonesia gitu kan. Ya, gimana menurut kalian guys? Coba komen di comment section. Kenal lo. Jokowi miris ranking pendidikan dan kesehatan RI masih jauh tertinggal. Sumpah ini kritik tajam banget ya dari Pak Jokowi untuk presiden kita Pak Jokowi ya. Jokowi pun mengingatkan infrastruktur sebaik apapun tidak akan berdampak besar pada bangsa dan negara apabila SDM belum mumpuni. Gue sepakat sama kritiknya Pak Jokowi ya. Karena di pemerintahan Pak Jokowi sekarang itu banyak banget proyek-proyek mercusuar, non-megah gitu. Sedangkan dua faktor tadi, kesehatan dan pendidikan kita kurang diperhatikan. Nih, pendidikan, 65 juta orang tidak atau belum sekolah, 30 juta tidak tamat SD, 65 juta tamat SD aja. Terlalu timpang sama yang ada di bawah gua, lulusan dari perguruan tinggi. Kesejahteraan pendidiknya aja nggak diperhatiin gitu. Indonesia tuh gajinya paling kecil, rata-rata terendahnya gitu di antara negara ASEAN yang lain. Kalau ngelihat guru honorer makin sedih Pak. Banyaknya 500 sampai 1 juta. Bahkan masih ada yang di under 500 ribu. Nih bidang kesehatan, menilik data Kemenkes September 2023, masih ada 16 dari 34 provinsi yang belum memiliki rumah sakit tipe A. Sama provinsi baru jadi 38. 171 kecamatan belum ada puskesmas. Belum lagi kalau kita ngobrolin kekurangan dokter ya, akibat distribusi dokter tidak merata. Please kasih gue tutor cara pindah generasi gimana. Capek gue jadi Gen Z. Disalahin mulu. Yang bikin kebijakan generasi yang mana, yang disalahin kok Gen Z dulu gitu loh. Erick Thohir bilang Gen Z di Indo itu masih bergantung sama orang tua. Sri Mulyani bilang kita tuh susah beli rumah Gen Z karena kebanyakan beli uang buat ngopi. Belum lagi kita menghadapi HRD yang stereotyping. Capek tahu. Ntar giliran pemerintah bikin kebijakan ngawur, baru bawa-bawa Gen Z sebagai bempernya mereka. IKN itu dibuat demi Gen Z lah. Apalagi Cipta Kerja dibuat demi Gen Z lah. Tapera demi Gen Z lah. Kok jadi kita yang jadi bemper kalian? Maksud gue gini loh, kalau ada berita 9-10 juta Gen Z di Indonesia itu menganggur, ya jangan dibuat stereotyping kalau Gen Z-nya yang memang pemalas. Ya kalau 10 juta orang nganggur, ya ini bukan problem individu. Ini problem struktural. Gimana sih? Ya misalnya bicara soal pengangguran. Ya salah satu cara untuk kemudian naik status kan adalah lewat pendidikan. Tapi gimana Gen Z ini mau memperoleh pendidikan layak? Kalau tiap tahun UKT itu semakin mahal, UKT itu semakin naik. Dibilang pula kalau misalnya pendidikan tinggi itu adalah kebutuhan tersier. Ya gimana? Kita mau bersaing sama Vietnam misalnya yang udah duluan maju itu. Dan bukannya fokus bikin pendidikan yang murah dan berkualitas. Mereka malah nyuruh kita bayar UKT mahal itu pakai pinjol. Ini kan konyol ya. Terus sistem PPDB dan juga zonasi yang banyak celahnya. Gimana Gen Z ini ingin dapat pendidikan yang layak kalau misalnya pendidikan aja justru penuh dengan kecurangan. Gen Z nggak bisa beli rumah juga bukan karena kita kebanyakan ngopi.
Ya tapi memang karena harga rumah sekarang itu di mana-mana mahal. Kebijakan housing di Indonesia itu belum tepat sasaran. Akhirnya apa? Properti di mana-mana naik dan dimiliki segelintir orang doang loh. Dan artinya apa? Pemerintah itu gagal menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. SDA terus dikeruk-kerukan, krisis iklim makin parah, dan Gen Z yang merasakan saat dewasa, alam Indonesia ini makin rusak dan bumi ini makin panas. Itu Gen Z yang akan ngerasain, bukan mereka. Capek jadi Gen Z ini kan? Tapi Pak Erick Thohir, lagi pula bukan cuma Gen Z yang masih bergantung sama orang tua. Milenial anaknya bos bapak juga masih bergantung sama orang tua. Kalau nggak bisa jadi wapres sama ketum partai itu. Seru nih kata-kata yang terakhir, seru nih, bikin melek. Ini nih yang netizen suka nih. Ya begitulah teman-teman semua. Oke teman-teman semua, jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Tambahin ya komentar kalian ya. Sekian dari gue, Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.